Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran sosiologi kelas 12 dengan materi faktor penghambat perubahan sosial. Nah, seperti kalian lihat, ada gambar yang ditampilkan di layar. Nah, gambar suku apakah di samping? Ya, di samping adalah gambar suku Baduy. Suku Baduy terletak di Banten dengan masih mempertahankan kebudayaan asli mereka dan masih sangat tertutup terhadap dunia luar. Apabila kita lihat dari faktor penghambat perubahan sosial dibedakan menjadi, yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Nah, masyarakat yang kurang memiliki hubungan dengan masyarakat lain akan mengalami kesulitan untuk mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain. Kemudian faktor yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Adanya keterbatasan dan keterlambatan dalam mempelajari ilmu pengetahuan membuat suatu masyarakat ini sulit menerima perubahan. Karena kita tahu bahwa tingkat pola pikir masyarakat mempengaruhi terhadap segala sesuatu, perilaku mereka dan sikap mereka terhadap kehidupan ke depan. Kemudian faktor yang ketiga adalah sikap masyarakat yang masih sangat tradisional. Nah, kalian bisa menyaksikan gambar di samping, ini adalah gambar suku anak dalam yang masih tinggal di pedalaman dan tidak mau ber atau merubah pola kehidupannya. Mereka masih sangat mempertahankan kehidupan yang diwariskan oleh nenek moyang. Kemudian sikap masyarakat yang masih sangat tradisional. Masyarakat tradisional pada umumnya sulit dan enggan untuk menerima perubahan. Sehingga hal ini menghambat terjadinya perubahan karena mereka mempunyai anggapan bahwa tradisi secara mutlak tak dapat diubah. Nah, tradisi ini merupakan warisan dari nenek moyang mereka yang mereka agung-agungkan sampai dengan saat ini sehingga mereka menutup diri terhadap pengaruh dari luar yang masuk. Kemudian yang berikutnya adalah prasangka terhadap hal-hal baru atau hal-hal yang bersifat asing dan juga mereka bersikap tertutup terhadap dunia luar. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing biasanya terjadi pada masyarakat yang pernah dijajah bangsa-bangsa barat. Masyarakat sukar melupakan berbagai pengalaman pahit selama penjajahan oleh bangsa barat tersebut. Oleh sebab itu, mereka akan selalu curiga apapun unsur-unsur baru yang datangnya dari barat. Mereka takut jika unsur-unsur tersebut akan membuat mereka dijajah kembali oleh bangsa barat. Kemudian yang berikutnya adalah adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat dan juga biasa dikenal dengan istilah vested interest. Kelompok-kelompok yang mendapatkan keuntungan atas kedudukannya dalam masyarakat akan cenderung mempertahankan keadaan dan kedudukannya, serta mereka enggan melakukan proses perubahan. Jadi adanya rasa ketakutan dalam diri bahwa ketika ada sesuatu perubahan, maka kedudukan mereka selama ini akan terancam sehingga mereka cenderung menolak terjadinya sebuah perubahan. Berikutnya adalah adanya rasa ketakutan akan goyahnya integrasi. Integrasi yang dimaksud di sini adalah integrasi kebudayaan. Masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan rendah sering mengalami ketakutan ketika ada hal-hal baru yang masuk dalam kebudayaannya. Jadi seolah-olah prasangka buruk itu muncul atau melekat pada sesuatu yang sifatnya baru sehingga mereka tidak mau mengenal atau menggunakan sesuatu yang baru itu dalam kehidupannya sehari-hari. Terus yang berikutnya adalah adanya hambatan dalam masyarakat yang bersifat ideologis. Hal ini tidak bisa ditentang karena berhubungan dengan pribadi seseorang. Jika ideologi sudah berbeda, seseorang akan sulit menerima perubahan. Ideologi atau suatu paham tertentu kadangkala menjadi penghambat terjadinya perubahan. Kalau bicara ideologi artinya berkaitan dengan keyakinan seseorang, misalnya eh, agama. Nah, untuk merubah sebuah agama atau untuk beralih agama seseorang tentunya tidak mudah.
karena ini berkaitan dengan keyakinan yang mereka anut dari kecil. Yang terakhir adalah adat atau kebiasaan yang sulit diubah. Adat dan kebiasaan yang tertanam kuat menyebabkan perubahan sulit terwujud karena mendorong pola pikir masyarakat bertahan pada konsep hidup yang konservatif atau kuno. Nah, kehidupan yang konservatif ini biasanya adalah pola-pola kehidupan yang diwariskan oleh generasi sebelum mereka atau pola hidup nenek moyang mereka yang sampai dengan hari ini masih terpelihara dengan baik. Misalnya bisa kalian lihat dari gambar, ini ada 2 gambar, yang pertama adalah masyarakat, eee, Badui yang mengalami atau sedang panen, nah padi. Mereka menolak unsur-unsur teknologi dalam kehidupannya dan masih menggunakan, pengetahuan atau teknologi yang sifatnya adalah, tradisional, warisan dari leluhur. Terus kemudian gambar yang pertama adalah ini juga masih masyarakat Baduy. Nah, bisa dilihat itu juga pola kehidupan yang masih sangat konservatif atau pola kehidupan yang lama yang mereka pertahankan sampai dengan hari ini. Baik, untuk materi faktor penghambat perubahan sosial, hari ini Ibu cukupkan sekian. Nanti tugasnya bisa dilihat di LKS dan nanti silahkan dikerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.